Kepeng doon mengatur negara on, kata orang Batak, uang. Ya, sampai dengan dialog pagi hari ini kita terus mengundang Bang Andreas dari PDIP untuk bergabung. Nampaknya ada sudah ada konfirmasi tadi malam sih oke begitu ya melalui sambungan Zoom gitu. Tapi pagi ini kita kesulitan ya menghubungi yang bersangkutan ya. Oke, saya mau ke Mas Ipang. Mas Ipang tadi mendengarkan pernyataan Mas Anin dan juga Bang Nahra. Ini kalau dari sisi Mas Ipang melihatnya seperti apa? Dan sudahkah juga ada tanda-tandanya Anda melihat mungkin beberapa pihak yang juga sudah mulai akan masuk nantinya atau mendekati dari kubu 02 untuk masuk ke dalam pemerintahan? Ya kalau kode-kodenya Mbak Rati ada ya, seperti pertemuan Pak Dasko dengan misalnya Caimin kemarin, kemudian Pak Jokowi sumringah dengan Pak Surya Paloh gitu kan. Jadi seolah-olah sudah tuntas untuk ada kode sinyal alarm untuk bergabung ke koalisi Grand Winning Coalition, koalisi yang cukup gemuk dan besar ini. Karena memang apa yang disampaikan tadi oleh Bang Daniel kalau nggak salah bahwa memang kekuatan mayoritas di parlemen itu butuh karena kita sistem presidensial ala multipartai. Jadi memungkinkan harus membuat koalisi besar setelah presiden kalah, mereka menarik kemudian yang kalah untuk bergabung ke koalisi pemerintah supaya tidak dijegal, supaya programnya berjalan lancar dan mulus, supaya memang kebijakan-kebijakan tidak terkesan dihalang-halangi. Nah, tetapi memang musibah demokrasi adalah kalau misalnya nanti sampai anak STM yang demo, pengamat aktivis yang demo karena nggak ada partai yang kuat untuk oposisi, itu problemnya di situ, itu saja. Gitu. Yang kedua adalah memang Mbak Rati, Bang Ari Padil, kita memang harus menghormati putusan MK ini bahwa apa yang disampaikan Presiden bahwa ini sudah selesai, sudah tuntas untuk bersatu tangan untuk membangun Indonesia maju, itu sepakat. Karena keputusan MK misalnya menolak eksepsi permohonan secara keseluruhan, itu adalah memang kemenangan rakyat gitu, karena memang selisihnya tebal, saya lihat hampir 90 juta kan. Itu artinya, tetapi kemudian rekomendasi soal tadi PJ, kemudian nepotisme yang dianggap bukan nepotisme bagi MK, itu juga perlu diperhatikan. Tidak bisa juga sebagai angin lalu gitu, termasuk MK tidak menemukan korelasi antara bansos dengan terkait pemenangan Prabowo Gibran. Ini juga perlu saya untuk berpikir waras, common sense, apakah betul tidak seperti itu gitu. Nah, ini yang menjadi penting ya, misalnya di kampung-kampung kita terasa bahwa mereka memilih bukan karena soal figur, tetapi karena mendapat bantuan cash gitu, bansos yang 600, tapi itu udah selesai. Jadi ini kan nggak salah kita membangun bangsa untuk memberikan rekomendasi perbaikan untuk pemilu yang ke depan. Nggak boleh juga kita sensitif untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Bahwa ada masalah soal tadi fatsun politik yang sudah mulai dilindas gitu, bahwa ada juga yang mengatakan meskinya secara empirik objektif atau intersubjektif bahwa presiden bersikap dan bersifat netral, itu pun sulit untuk diwujudkan. Tetapi bagi MK, presiden tidak melakukan nepotisme, presiden sudah netral, itu intersubjektif. Tetapi secara empirik objektif, bagi saya presiden sudah tidak bisa bersikap berharap untuk netral. Itu yang terjadi. Jadi tekanan juga terasa menurut saya, tekanan di MK itu nggak ngeri-ngeri sedap, bukan main dan tidak main-main juga. Perubahan sikap dari ketua MK seperti yang terjadi misalnya yang sebelumnya menolak nepotisme, kemudian mereka mengatakan bahwa itu bukan nepotismenya, yang disampaikan oleh Bang Nara tadi, perubahan sikap dari ketua MK, apa yang terjadi? Nah, itu tadi, Prof. Saldi sudah memberikan kode, jangan jadikan MK sebagai keranjang sampah. Artinya apa? DPR yang harusnya bertanggung jawab untuk proses pemilu, untuk menggunakan hak angket pun yang menempel seperti hak angket yang menempel pada DPR, itu pun tidak berhasil. Nah, jangan kemudian ini dilempar ke MK gitu, DPR aja nggak berhasil gitu untuk melakukan hak yang harus dimiliki oleh DPR. Nah, itu kode keras dari Prof. Saldi sebetulnya. Nah, jadi sebenarnya kita hari ini ada 3 hakim yang melakukan istilahnya dissenting opinion. Itu menurut saya adalah 3 hakim yang berani melawan kekuasaan. Dalam konteks ini melawan Pak Jokowi sebetulnya. Tapi hasil akhirnya kan itu yang dilihat. Bukan hanya soal dissenting opinion 3 hakim ini. Tapi hasil akhirnya adalah menolak ya kan eksepsi pemohon secara keseluruhan. Jadi sudah selesai. Jadi ini artinya, tapi kenapa kita nggak mau untuk menerima perbaikan jangan sensitif lah gitu. Ini kan persoalan tadi yang saya katakan tadi harusnya diperbaiki ke depannya supaya ini tidak terjadi gitu. Hal-hal yang seperti ini jangan dianggap sebagai angin lalu karena kita ingin demokrasi kita baik ke depannya. Kira-kira gitu Mbak Rati, Bang Ari Padil ya. Kita berharap memang ada hal yang ke depannya
kalau hasil ini saya nggak kaget karena memang saya sudah mengatakan nggak akan ada daya kejut. Tapi ada daya kejutnya cuma sedikit aja. Ada 3 hakim dissenting opinion itu yang misalnya menurut saya itu hanya daya kejut di situ karena dari pemilu-pemilu setiap namanya istilahnya dissenting opinion ini nggak terjadi gitu. Setiap putusan-putusan ini nggak pernah terjadi dalam amar putusan MK. Sengketa pilpres sebelumnya nggak pernah. Jadi semuanya nggak ada yang dissenting opinion. Nah ini ada 3 hakim yang melakukan istilahnya dissenting opinion itu gitu. Jadi 3 hakim yang berani melawan kekuasaan menurut saya. Oke, baik. Ini kita baru mendapat kabar bahwa politisi senior PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera akhirnya sudah bisa bergabung bersama ya. kami ya. Terima kasih. Sambil menunggu sambungan dengan Bang Andreas, apakah sudah tersambung saat ini dengan Bang Andreas Hugo Parera? Oke, saya ingin ke Bang Panggi lagi menambahkan. Kalau kita simak secara utuh pidato Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ya, mengucapkan selamat, lalu juga menjunjung sosok Prabowo sebagai seorang patriot. Tapi ada catatan tebal di bagian akhir bahwa izinkan dan hormatilah begitu ya kami yang akan mungkin berada sebagai pihak-pihak yang akan memberikan masukan-masukan baik itu kritik maupun lain sebagainya kepada pemerintah nantinya. Bang Panggi melihatnya apakah ini akan cukup menjadi hal yang beban begitu ya bagi pemerintahan selanjutnya? Iya, sebenarnya kalau apa yang disampaikan Pak Anies kan hanya mengucapkan selamat terhadap hasil keputusan ini karena memang semua rekomendasi perbaikan tetap menjadi catatan penting beliau kan. Tetapi kemudian Pak Anies kan nggak punya partai juga, jadi ini juga problem. Apa yang disampaikan Pak Anies itu adalah mencari jalan tengah ya kali itu. Karena memang bebannya Pak Anies dengan Pak Prabowo kan masih ada. Bagaimanapun Pak Anies nggak bisa melupakan semua kebaikan Pak Prabowo kan. Artinya bahasa itu menurut saya bahasa yang cukup kompromi aja gitu. Jadi kalau kemudian izinkan kami untuk berbeda sikap, pandangan terkait dengan pemerintahan ke depan, itu kan artinya apa yang disampaikan Pak Anies kan akan konsisten menjadi penyambung lidah rakyat, aspirasi rakyat, atau akan menjadi orang yang berbeda dengan pemerintah. Tetapi kita lihat saja apakah betul Pak Anies akan seperti itu. Karena memang ini kan keinginan Pak Anies tetap ingin memastikan jangan sampai ini pemerintahan kita tidak ada vitamin gitu, tidak ada kritik gitu, tidak ada lagi apa yang berbeda dengan pemerintah. Karena itu yang akan merusak kualitas indeks demokrasi kita. Hanya konteks itu sih menurut saya. Makanya rekomendasi perbaikan itu mestinya di MK ini kan dipamerkan kemarin rekomendasi perbaikan untuk hal-hal itu tidak terjadi kembali. Padahal di hak angket justru perbaikan itu akan lebih baik diapungkan masalahnya, tetapi hak angket kan gagal. Jadi MK terbatas, iya, karena saksi juga terbatas, kemudian semuanya tidak mampu mengampukan masalah. Bahkan isu-isu nepotisme dianggap tidak masalah, bansos juga tidak melanggar, termasuk banyak isu-isu PJ dan seterusnya tidak menjadi masalah penting bagi MK. Ya, Bang. Baik, poinnya sudah kita tangkap masih Bang. Ya, oke. Kita juga akan menyapa Bang Andreas Hugo Parera Selamat pagi, Bang. bergabung bersama kami. Selamat Apa kabarnya, pagi, Bang? Assalamualaikum. Sehat? Halo, selamat pagi. Aduh, sorry telat. Halo, selamat pagi. Iya, nggak apa-apa. Bang, tapi kita harus jeda dulu sinak ya. Nanti kita akan meminta tanggapan Bang Andreas terkait putusan MK kemarin ya. Seperti apa, sesaat lagi tetap bersama kami.